Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 660, Menara Keterampilan, jantung Yung Xiao berdetak kencang. Ia mengerutkan dahi dan berkata, "Sekte pedang, menantu?" Seolah-olah ia teringat sesuatu. Ekspresinya pun menjadi agak aneh. Setelah kembali dari pertempuran kemarin, ia langsung mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Baru sekarang ia keluar dan belum berbicara dengan siapapun soal pertarungannya melawan Chen Feng. Kini, ia mulai paham mengapa orang-orang dari Sekte Pedang muncul di luar kota Song Yueyang. Jika orang yang ada di depannya ini datang untuk ikut kompetisi teknik, maka situasinya bisa berantakan. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang janggal. Karena tak ada yang mengenalinya kemarin, wajar saja kalau putra ketua sekte-sekte pedang memukulinya. Tapi jika besok pagi angin berubah arah, besar kemungkinan dia akan dikenali. Tentu saja, Yung Xiao tidak takut pada siapapun. Tapi kenyataannya, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah untuk melawan 7 kekuatan besar sekaligus. Ding Linger juga berbisik di telinganya, menceritakan informasi tentang kamar dagang Mando. Sesuai dugaannya, semua yang dikatakan cocok dengan situasi. Yung Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa pusing. Ia berharap luka Chen Feng cukup parah sehingga tidak bisa ikut bertarung besok. Sekarang ia bahkan menyesal tidak menginjak Chen Feng lebih banyak kemarin dan mematahkan beberapa tulangnya. Ding Linger melihat ekspresi cemas di wajah Yung Xiao dan mengira dia khawatir karena mengetahui identitas lawannya. Ia tertawa lepas dan berkata, "Tenang saja. Sekte pedang atau siapapun, perusahaan dagang Tianyuan akan selalu berdiri di pihak Tuan Muda Yun." Yung Xiao tahu bahwa Ding Linger salah paham, tapi ia tetap merasa hangat di dalam hati. Ia tersenyum tipis dan memilih untuk tidak menjelaskan. "Kurang ajar." Xiao Jingming tiba-tiba marah. Dengan statusnya yang tinggi, dia tidak bisa membiarkan siapapun meremehkannya. Apalagi di depan wanita yang ia sukai. Baginya, itu adalah pantangan seorang pria. Ia membanting meja, lalu berdiri dengan marah. Pedangnya mengeluarkan suara tajam saat melesat lurus ke arah Yung Xiao, berniat menghabisinya. Di matanya, orang-orang dari kamar dagang hanyalah kumpulan orang kampungan. Ia merasa sudah cukup memberi muka dengan ikut serta dalam kompetisi ini, tapi masih saja ada yang berani menantangnya. Begitu melihat bahwa Yung Xiao hanya seorang martial emperor bintang 5, ia langsung menyerang tanpa pikir panjang. "Kamu tidak bisa." Seseorang dari kalangan kuat berseru panik, namun sudah terlambat. Selain itu, Xiao Jingming pun tidak benar-benar mendengarkan. Dalam kepanikannya, ia sempat melirik ke arah Xue Luoyan. Walaupun Xue Luoyan dijodohkan dengan Chen Feng, ia tidak menyangka alkemis muda dari sekte pedang ini begitu terobsesi padanya. Xue Luoyan hanya menoleh sedikit dan pura-pura tidak melihatnya. Tatapannya mengikuti arah pedang Xiao Jingming, lalu menatapnya dengan dingin dan tanpa emosi. "Kurang pengalaman." Yung Xiao mendengus dan mengangkat tangan. Dengan ringan, ia menjepit pedang yang mengarah padanya, lalu tersenyum sambil menunjuk ke arah bunga. Xiao Jingming langsung menyadari bahwa pedangnya tidak bisa digerakkan lagi. Bukan hanya itu, sebuah kekuatan juga menyebar dari pedang itu ke seluruh tubuhnya hingga membuatnya gemetar. Ia benar-benar terkejut. "Inyah," Yung Xiao berkata dengan tenang. Ia lalu menjentikan pedang itu dengan 2 jarinya, membuat suara gemuruh seperti raungan naga yang bergema di telinga semua orang. Xiao Jingming sendiri merasa tubuhnya mati rasa karena getaran itu. Ia terpental dan terlempar kembali ke arah kursi kamar dagang Mando. Salah satu ahli buru-buru terbang dan menangkap Xiao Jingming. Kalau sampai orang tua ini jatuh dan terluka parah, dia pasti tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Sialan, bunuh dia sekarang juga." Xiao Jingming meraung dengan wajah merah. Ia sudah tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya, jadi dia tidak berani maju dan mempermalukan dirinya sendiri. Ia hanya terus menggeram kepada orang-orang yang kuat di sekitarnya. Tanpa menunggu pria itu menjawab, Cui Bu berkata, "Sudah cukup bermain-main. Karena dia sudah ada di sini, mari kita mulai." Pembuat onar akan langsung didiskualifikasi. Kali ini, Xiao Jingming juga diam dan tidak berani membuat
keributan lagi. Tujuan utamanya adalah untuk meraih tempat pertama. Jika ia didiskualifikasi dan gagal menyelesaikan misinya, akibatnya bisa sangat serius. Namun, wajahnya yang memerah karena malu dan marah membuatnya tidak berani menatap wanita yang telah lama ia cintai. Kebenciannya terhadap Yung Xiao kini telah berkembang menjadi rasa permusuhan yang mendalam. Tidak perlu terlalu dipikirkan, Tuan Muda Xiao, kata Shui Luoyan dengan acuh tak acuh. Kekuatan pria ini memang aneh, dan Tuan Muda Xiao adalah seorang ahli alkimia. Tentu saja, Anda tidak bisa berkompetisi dalam seni bela diri dengannya. Tapi pria ini sepertinya juga perwakilan dari perusahaan dagang Tianyuan. Setelah Tuan Muda Xiao mengalahkannya, Anda bisa melampiaskan amarah Anda. Oh, dia yang menciptakan teknik itu? Hebat sekali. Xiao Jingming hampir merobek kulit tangannya sendiri saat menatap Yung Xiao. Perasaan marahnya membakar hatinya. Ketika suara Cuibo terdengar, seluruh alun-alun yang dipenuhi puluhan ribu orang itu langsung terdiam. Semua mata tertuju pada 10.000 kursi di Menara Harta Karun, menunggu pengumuman selanjutnya. Semua orang mulai merasa gugup. Saya akan segera mulai, kata Cuibo. Seperti biasa, kemampuan komprehensif alkemis akan diuji berdasarkan formula keterampilannya. Penilaian akan didasarkan pada tingkat izin menara. Ia membuka telapak tangan, dan sebuah menara kecil berbentuk bulat dengan 7 lubang terbang keluar. Esensi senjata yang ada di atasnya bergetar dan bersinar dengan 7 cahaya yang berbeda. Kekuatannya tampak sedikit kacau. Selanjutnya, kami akan mengundang perwakilan dari masing-masing kamar dagang untuk memeriksa menara ini. Cuibo membuat segel tangan dan cahaya menara itu menghilang. Lalu, ia mendorongnya dengan ringan, mengarahkannya ke Luo Ying yang duduk di sebelah kiri bersama 4 sekte ekstrem. Setelah Luo Ying menerimanya, indera spiritualnya mengelilingi menara dan memadamkan satu sinar cahaya. Ia berkata dengan tenang, tidak ada masalah. Setelah itu, ia menyerahkannya kepada orang-orang dari sekte uang. Pada saat itulah Yung Xiao mengerti bahwa menara seni telah disegel bersama oleh 7 kamar dagang dan diserahkan ke banyak tokoh harta karun untuk dikelola. Jika ia ingin mengaplikasikan teknik lain sekarang, orang-orang dari 7 kamar dagang perlu memeriksa apakah segelnya masih utuh dan apakah menara seni belum dirusak. Karena setiap teknik yang digunakan orang sangat cemerlang, kemungkinan tokoh-tokoh harta karun lainnya melanggar segel yang telah dipasang bersama oleh 6 kamar dagang dan merusaknya hampir nol. Selain itu, sebelum setiap kamar dagang membuka segelnya, mereka pasti akan memeriksa sekali lagi untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah semua orang memeriksa menara, lalu diteruskan ke Dinglinger. Hanya tersisa seberkas cahaya yang melingkupi menara itu. Ia memeriksanya dengan hati-hati, lalu menarik kembali berkas cahaya terakhir menggunakan teknik unik miliknya. Setelah itu, ia mengembalikannya kepada Cuibo dan berkata, tidak ada masalah. Cuibo tersenyum dan mengambil menara mantra. Karena sudah diperiksa oleh semua perwakilan, itu membuktikan bahwa semuanya normal di menara seni ini. Saya akan pergi sekarang, katanya. Dengan lembut, tangan kiri Cuibo bergerak maju. Lampu hijau muncul, menarik menara teknik ke tengah. Begitu menyentuh tanah, sebuah suara gemetar besar terdengar dan perlahan membesar. Dalam beberapa napas, ia tumbuh setinggi 1000 kaki dengan radius sekitar 30 hingga 40 meter. Menara itu berdiri tegak di tengah kota Songyue. Tampak sangat indah jika dilihat dari langit. Semuanya, serahkan kuncinya. Cuibo merentangkan tangannya, dan 6 perwakilan lainnya mengeluarkan sepotong giok bertatahkan emas, lalu menembakkannya ke pintu menara mantra. Di pintu itu ada ukiran 2 lelaki tua. Yang satu sedang bermeditasi dan memurnikan pil, sementara yang lain memadatkan guntur dan memurnikan alat. Ekspresi dan gerakan keduanya digambar dengan jelas. Bahkan sidik jari di tangan mereka menggambarkan teknik pemurnian dasar, gerakan buku teks yang standar. Di sekitar kedua lelaki tua itu, terdapat susunan pemurnian biasa. 7 mata susunan sudah ambruk dan kehilangan 1 potongan bahan, yang merupakan kunci yang dipegang oleh ke-7 lelaki tua itu. 7 sinar cahaya ditembakkan ke mata susunan. Tidak lama kemudian, pintu itu mulai bergerak. Kedua,
Lelaki tua yang tadinya diam, tiba-tiba bergerak. Segel mantra di tangan mereka mulai berubah. Pintu perlahan terbuka, dan tangga koridor muncul, mengarah ke kedalaman. Semua orang menahan napas dan fokus. Tidak berani menarik napas dalam-dalam selama proses ini. Baru setelah pintu terbuka, mereka mulai bernapas. Semua orang, saya tidak akan banyak bicara soal aturan. Menara Seni ini memiliki 9 lantai, yang mewakili kekuatan dari tingkat pertama hingga ke-9. Siapapun yang bisa mencapai level tertinggi akan menang. Cuibo memberi isyarat dan melanjutkan, mulai sekarang, jika seseorang terhenti di tingkat kultivasi selama lebih dari 2 jam, itu berarti kekuatanmu hanya sampai di situ. Kemudian, kamu akan otomatis dikeluarkan. 10 orang teratas akan diberi poin mulai dari 10 hingga 1, tergantung peringkatnya. Menara ini juga menetapkan batasan usia. Mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak bisa masuk. Para peserta muda silakan masuk. Meski tes ini menggunakan menara Seni sebagai penguji, itu tidak sepenuhnya akurat. Namun, ini tetap menjadi praktik umum di benua ini. Begitu pintu pagoda teknik dibuka, semua orang bergegas masuk dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka adalah murid kamar dagang kecil yang berharap mendapatkan kesempatan pertama. Tapi, itu hanya kenyamanan psikologis, karena hasil akhirnya tidak bergantung pada urutan. Seorang pria parubaya merasa khawatir dan bertanya, "Saya sudah berusia 30 tahun, apakah saya masih bisa berpartisipasi?" Cuibo menatapnya dan menjawab, "Kamu akan tahu setelah mencobanya. Jika usiamu sudah lewat, kamu tidak akan bisa masuk." Pria parubaya itu berjalan maju dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ia melangkah menuju pintu dan memasukinya tanpa halangan. Seketika, ia merasa sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. "Dia hanya seorang alkemis tingkat 6, kata Nanmen Singe sambil mencibir. "Apa gunanya masuk?" Cui Yuan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakan begitu. Fungsi pagoda seni ini tidak hanya untuk menguji kekuatan lawan. Ini juga sangat bermanfaat untuk budidaya seni. Kalau tidak akan ada begitu banyak orang yang berjuang untuk ikut kompetisi ini. Itu semua demi kultivasi. Hanya sedikit dari kita yang memiliki kekuatan untuk bersaing." Setelah keduanya selesai berbicara, mereka masuk satu persatu. "Nak, aku akan menunggumu di dalam. Masuklah jika kamu berani." Xiao Jingming menuding Yung Xiao dengan galak, lalu bergegas masuk. Tang Xin tersenyum. "Itu hanya anjing gila. Jangan khawatirkan dia." Yung Xiao mengabaikannya dan hanya mengangguk sebelum memasuki menara. Lorong hitam itu lurus ke atas. Dan tak lama kemudian, cahaya terang mulai muncul. Seluruh interior sebenarnya adalah ruang hampa. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Banyak alkemis muda tampak melayang di dalamnya. Perlahan bangkit. Yung Xiao sedikit terkejut. Metode pengujian setiap menara seni memang berbeda, dan menara ini tampaknya lebih rumit dari yang dia kira. Dia tidak tahu siapa yang telah menyempurnakannya. Tapi ada sesuatu yang kuno dan memikat pada menara ini. Dia perlahan berjalan menuju lampu kuning, dan pemandangan di depannya pun berubah. Seketika, suasana berubah menjadi dunia bunga musim semi, bahkan terasa seperti ada alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.